Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Kembali lagi dalam episode ke-17 After Sahur, edisi khusus malnutrisi di bulan Ramadan ini. Kali ini masih kita membicarakan tentang segala hal seputar Ramadan ya. Dulu sekali di episode-episode awal saya udah pernah mengatakan bahwa saum ini mengajari kita caranya menjadi manusia. Ya, karena manusia itu beda dengan binatang. Kalau yang namanya binatang itu dia betul-betul hidup disetir oleh instingnya. Ya, kita bisa katakan nafsunya, hawa nafsunya gitu ya. Mungkin kurang tepat juga kalau dibilang hawa nafsu, tapi yang jelas instingnya lah gitu. Mungkin lebih tepat ke situ ya. Jadi kebutuhan jasadinya itu mengendalikan dirinya. Ya, kalau dia perlu makan dia harus makan. Kalau dia haus dia harus minum. Ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau sampai umur tertentu yang namanya ulat pasti bikin kepompong ya, itu bukan rencana dia, tapi memang dia nggak tahu cara hidup yang lain, memang harus begitu ya. Tidak ada pilihan lain bagi seekor ulat kecuali menempuh jalan hidup yang seperti itu ya. Tapi kalau manusia kan nggak, manusia itu selalu membuat pilihan ya, dia bisa memilih jalan hidupnya ya. Tapi walaupun manusia punya pilihan, nggak semua pilihan itu benar. Ya, jadi itu juga poin yang menarik sekali. Kadang-kadang orang lupa bahwa manusia itu punya kebebasan memilih, ya. Lalu dia pikir semua pilihan itu benar. Nah, enggak juga. Ya, kita boleh memilih, tapi nggak semua pilihan itu benar juga. Ya. Nah, justru disitulah kenapa manusia itu, kalau manusia itu baik, maka dia jadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena dia memilih. Ya, dia punya pilihan untuk untuk tidak mengambil pilihan yang baik, gitu ya. Tapi dia tetap memilih yang baik. Ya, itu sebabnya manusia yang baik itu betul-betul terhormat ya. Kalau malaikat ya, dia nggak punya pilihan untuk membangkang misalnya gitu ya. Dia sama sekali nggak berpikir untuk membangkang ya. Nggak seperti manusia. Kalau manusia bisa punya pilihan ya, betul-betul dia boleh memilih dan bisa memilih gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau manusia mulia itu luar biasa ya. Nah, teman-teman, kita dalam ibadah saum ini melatih diri kita menjadi seperti manusia yang sesungguhnya, manusia yang bisa menunggu ya. Dan mungkin ini masih berkaitan dengan hal itu juga gitu ya. Tapi kalau saya sekarang melihatnya dari perspektif yang lain ya. Kalau kemarin kita bahas manusia itu bisa menunggu, bisa bersabar gitu ya. Tapi kalau dari sekarang saya ingin melihatnya lebih memberikan penekanan gitu ya, dari sisi manusia itu tidak menghamba kepada yang lain ya. Jadi saum ini juga ibadah kita, ibadah yang memberi kita pelatihan ya, dalam rangka menghamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, coba teman-teman lihat deh dunia kita sekarang ya. Kadang-kadang orang nih merasa tidak perlu menyembah Allah, tidak perlu menyembah Tuhan, tapi sebenarnya diam-diam dia menghamba pada yang lain juga kan ya. Jadi sebenarnya manusia itu menghamba. Menghamba kepada apa ya? Kalau dia nggak menghamba kepada Allah, dia menghamba pada yang lain. Rasulullah SAW dulu pernah mengatakan, Ta'isa abdud dinar ya. Cilaka lah hamba dinar ya, hamba uang ya. Dan begitu banyak hamba uang ya, begitu banyak hamba uang. Hamba uang itu seperti apa sih? Ya, mereka yang menghalalkan segala cara untuk dapat uang ya, dan sebaliknya juga mereka yang putus asa kalau nggak ada uang ya. Kayaknya kalau uang itu berkurang, depresinya bukan main. Padahal cuma berkurang, jadi bukan uangnya habis gitu ya, tapi keuntungan turun saja. Biasanya dapat keuntungan sekian, tiba-tiba keuntungannya turun, tapi nggak sampai rugi. Ya, jadi beda ya. Keuntungannya turun, tapi nggak sampai rugi. Nah, itu pun sudah bisa bikin sebagian orang menjadi depresi. Nah, itulah hamba-hamba uang. Ya, kalau nggak ada uang, nggak mau bergerak. Ya, kalau nggak ada uang, begitu ada uang, geraknya cepat sekali. Ya, nah. Hamba apa lagi ya? Nah, kita lihat kemarin ada YouTuber yang menipu orang dengan paket sembako gitu ya. Hamba apa tuh? Hamba konten gitu ya. Hamba konten ini kan aktual sekali nih. Saya rasa 10 tahun yang lalu kita nggak membicarakan yang kayak begini. Kita nggak membicarakan ada orang yang demi konten akan berbuat apa saja gitu ya. Tapi sekarang banyak yang seperti itu. Ya, banyak orang yang hamba konten kalau saya sebutkan istilahnya gitu ya, atau hamba viewer gitu ya. Ya, betapa pentingnya bagi dia tuh bahwa dia tuh diperhatikan orang
ya, view-nya banyak, likes-nya banyak gitu ya. Atau kalau di Twitter retweet-nya banyak, likes-nya banyak gitu ya. Eh, Mungkin ini juga semacam penyakit juga ya. Barangkali ya saya nggak tahu lah, ini mungkin perlu dianalisis oleh para psikolog ya. Apa masalah yang terjadi sehingga orang merasa sekarang ini butuh banget gitu perhatian dari orang lain, dari subscriber kalau bahasa YouTube-nya, dari follower kalau bahasa Twitter dan Instagramnya gitu ya. Anyway sama aja ya, nggak jauh beda gitu ya. Ya sekarang ini banyak orang hamba konten, demi konten berbuat apa saja ya, nipu orang, ngagetin orang, istilahnya ngeprank gitu ya. Tapi kelihatan lah orang kalau ngeprank tapi nggak cerdas tuh gimana gitu ya. Ngepranknya bahaya gitu ya, pura-pura jadi pocong. Di Saya lihat tadi dia ada apa, orang yang pura-pura jadi pocong di malam yang gelap di tikungan yang tajam. Itu bahaya banget gitu ya. Itu kalau orang kaget ya, lagi naik motor ya, kecepatan lagi lumayan gitu ya, ya nggak usah tinggi-tinggi amat ya, tapi kalau kecepatannya lumayan itu bisa jatuh orang kaget, karena kaget gitu ya. Eh, itu kan prank yang nggak kira-kira gitu ya, nggak mikir-mikir gitu ya, nggak betul-betul nggak peduli sama orang lain. Itulah hamba konten gitu ya. Hamba konten tuh begitu gitu ya, demi konten apa aja dikerjain ya, demi subscribe ya, demi subscription ya, demi following dan sebagainya gitu ya. Hamba apalagi banyak, hamba macam-macam, hamba jabatan gitu ya, hamba kekuasaan ya, hamba perhatian ya, termasuk juga yang ya saya juga malas ngomongin yang kayak begini ya. Termasuk yang beredar di kalangan anak muda sekarang nih, istilahnya apa ya, padahal saya juga anak muda ya. Ya apa ya istilahnya sekarang, bucin ya, ya itu juga hamba kan, dia menghamba sama orang lain ya, seolah-olah kayak ini orang segala-galanya gitu ya. Saya suka prihatin sendiri kok, anak sekolah sekarang banyak yang apa ya, patah hati sedikit kayaknya kiamat gitu ya. Padahal ya kita semua pernah jadi anak muda, semua pernah naksir orang lain, naksir lawan jenis biasa-biasa aja gitu ya. Ini yang selalu saya katakan pada anak-anak muda gitu. Nanti kalau teman-teman dah menemukan pasangan hidupnya ya, kita bakal kita ketawain lah yang dulu kita taksir-taksir gitu ya. Kenapa? Karena eh, ke apa ya, kesukaan kita pada mereka tuh ya dangkal saja gitu ya, dangkal saja, nggak mendalam gitu ya, lain lah ya, itu bukan bukan cinta beneran gitu ya. Ya tapi anyway ya itulah ya, banyak yang menghamba ya. Nah kita ini lagi saum ini, kita diajari untuk tidak menghamba pada yang lain ya. Kita nggak menghamba pada lapar, pada haus. Emang ada orang menghamba pada lapar? Ada, banyak ya. Ada orang yang lapar sedikit harus jajan, harus beli sesuatu gitu ya, harus makan sesuatu ya. Ada beberapa teman saya yang tinggal di beberapa negara Eropa juga begitu. Ketika mereka saum ya, teman-temannya khawatir ya, kenapa nih saum kok lama bener gitu, ini kok puasanya lama gitu ya, kok udah berjam-jam nggak buka juga, nggak makan juga, kamu nggak mau makan nanti kamu sakit loh ya. Jadi ternyata bagi orang-orang Barat itu nggak makan beberapa jam itu bisa sakit gitu. Padahal di kita di Indonesia ya, dari anak TK pun udah belajar untuk tidak makan selama 13,5 jam gitu. Itu masalah biasa banget gitu ya, nggak ada yang istimewa ya. Tapi ternyata bagi orang yang menghamba pada perutnya ya begitu gitu ya, nggak boleh lapar sedikit ya, nggak boleh haus sedikit, ada aja yang dibeli gitu ya. Eh, Haus sedikit ada yang dibeli, lapar sedikit ada yang dibeli, pokoknya apa aja yang dia inginkan ya dia lakukan gitu ya. Ya, kadang-kadang orang juga menghamba pada dirinya sendiri juga gitu ya. Jadi semua keinginannya harus tercapai. Ya, harus tercapai. Seolah-olah nggak ada keinginan dia yang boleh ditawar-menawar gitu ya. Mungkin kadang-kadang orang kayak gitu kadang-kadang bisa jadi sukses juga sih. Ya, jadi sukses kenapa? Karena dia akan ngejar apa yang dia inginkan, ya. Tapi kemanusiaannya hilang, ya. Bisa dibilang jadi lama-lama jadi psikopat ya. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara, dia ngelihat orang lain itu sebagai alat, ya. Teman-teman, waktu awal tahun 2020 ini kan kita heboh dengan kasus Reinhard Sinaga ya. Ya. Ya itu contoh bagaimana orang menghamba pada dirinya sendiri, ya. Bagaimana orang seorang homoseks yang setiap kali dia punya keinginan dia nggak peduli sama orang lain. Kalau perlu orang lain dibius, kemudian dia ambil apa yang dia inginkan,
Setelah itu ya sudah gitu ya. Ya sudah nggak ada eh, apa ya sejauh itu saja interaksi dia sama orang itu gitu ya. Jadi memang dia memandang orang lain itu sebagai alat ya untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri ya. Maka kebutuhan mereka nggak relevan ya. Dia hanya melihat dirinya sendiri saja. Nah, itu juga hamba pada diri sendiri. Ya, orang bisa menghamba pada orang lain, pada diri sendiri, pada harta, pada rasa lapar, pada rasa haus gitu ya. Nah, kita ini sedang saum ya, dalam keadaan saum kita belajar untuk tidak menghamba pada yang lain. Ya, lapar tahan, haus tahan, ya, pengen marah-marah tahan, pengen ngomel tahan, pengen nguping tahan, ya, pengen ngintip tahan, ya, pokoknya semuanya ditahan, ya. Dan kita nggak mesti menuruti segalanya kok, ya. Kita nggak mesti menuruti segalanya, ya. Nggak mesti semua yang kita inginkan ini kita ambil, ya. Kadang-kadang orang ini satu argumen yang udah sering juga saya ungkapkan ya. Kadang-kadang ketika bicara tentang hubungan homoseksual gitu ya, ada orang yang berargumen seperti itu bahwa walaupun dia misalnya dia laki-laki tapi dia mencintai sesama laki-laki, kata dia ini nggak mungkin salah, ini kan cinta nih, cinta itu dari hati ya. Maka saya bilang sebenarnya semua maksiat juga dari hati ya. Kita kesel sama orang lalu kita bunuh dia ya, kejahatannya adalah pembunuhan tapi sumbernya dari hati kan ya, dari kekesalan kita, ketidakmampuan kita mengendalikan emosi ya. Kemudian kita korupsi ya, kejahatannya korupsi ya, berbuat curang, mengambil harta negara untuk kita sendiri ya, itu kejahatannya, tapi sumbernya kan dari dari ketamakan ya, dari tamak, bukan dari gaji kecil ya. Jadi korupsi itu bukan karena gajinya kecil tapi memang karena tamak saja. Karena banyak yang gajinya sudah besar masih korupsi juga gitu ya. Jadi semua juga dari hati ya. Sama seperti seorang laki-laki mencintai istri orang misalnya, itu juga dari hati ya. Tapi tidak membuat itu jadi benar. Ya, nah inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa nggak semua keinginan kita ini harus dipenuhi. Ya, kalau kayak begitu cara kita hidup, ya, apa sih salahnya gitu ya? Mungkin ada yang bertanya juga gitu, apa sih salahnya kalau kita nurutin aja maunya kita gitu ya? Masalahnya whether you like it or not gitu ya, suka atau tidak, tetap aja nggak akan semua keinginan kita tercapai ya. Kalau kita menghamba pada keinginan diri kita sendiri, kita yang menderita ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nggak ada yang tercapai juga, pasti ada yang nggak tercapai gitu ya. Mungkin nggak semua ya, pasti ada yang tercapai juga ya. Tapi kalau kita menghamba, kita akan menderita sendiri ya. Pokoknya ini harus terpenuhi, ternyata enggak. Nah, gimana coba kalau enggak? Kalau iya sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau akhirnya terpenuhi, barangkali kita puas gitu ya. Tapi kalau nggak terpenuhi gimana? Ya, kalau dari awal mindset kita adalah saya ingin A maka harus dapat A gitu ya, maka suatu hari Anda akan depresi, akan menderita sekali jiwa Anda karena Anda menginginkan sesuatu tapi nggak dapat gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya kalau kita ini menghamba kepada yang lain, kepada yang lain itu kepada siapa ya? Bukan yang lain dalam arti orang lain atau harta gitu ya. Menghamba kepada Allah. Nah, apa sih keuntungannya menghamba pada Allah? Allah tuh objektif, Allah tuh adil. Ya, Allah tuh adil, Allah tidak zolim, ya, tidak zolim. Jadi kalau kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kita melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan pernah rugi. Ya, nggak pernah rugi itu gimana maksudnya? Ya, bukan ukuran dunia ya. Kalau di ukuran dunia bisa jadi kita rugi. Ya, bisa jadi kita misalnya nih kita di kantor nggak pengen korupsi ya, tapi sementara si isi kantor korupsi semua. Ya, biasa tahu sendiri kan, kalau mereka udah semuanya berbuat curang, biasanya yang jujur akan digencet lah gitu istilahnya gitu ya, akan ditekan gitu ya. Nah, kita kan karena kita jujur maka kita ditekan. Ya, barangkali akhirnya kita kehilangan pekerjaan itu ya. Tapi ya itu ukuran dunia ya, tapi kalau di sisi Allah yang kayak begitu tetap aja benar ya. Nah, yang benar nggak bakal rugi di akhirat ya. Yang rugi siapa? Yang zolim ya. Nah, Allah tuh maha adil gitu. Jadi kita ini nggak rugi menghamba kepada Allah gitu ya. Dan yang Allah perintahkan tuh selalu baik buat kita. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang baik buat kita ya. Tapi Allah tahu selalu yang terbaik buat kita. Kita disuruh sholat, yang untung kita juga. Kita disuruh saum sekarang nih, yang untung kita juga. Allah nggak untung sama sekali. Ya, dan Allah nggak rugi juga kalau kita nggak sholat, nggak saum, ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, jadi Allah tuh kalau saya katakan yang paling
adil, yang paling objektif ya. Kalau kita mau menghamba, kalau menghamba kepada diri sendiri itu subjektif ya. Bisa jadi kita menghamba pada diri sendiri kita sendiri, akhirnya kita zolim sama yang lain karena kita nggak mikirin yang lain. Tapi kalau kita menghamba kepada Allah, maka udah sepaket apa yang kita kerjain ini pasti nggak zolim kepada yang lain ya, tidak menzolimi diri sendiri juga ya. Kita saum ini nggak menzalimi diri sendiri kan, kita ada sahurnya, ada berbukanya ya. Kita nggak terus-terusan kita saum gitu ya, nggak terus-menerus, nggak sepanjang tahun kita saum, nggak ya. Ketika berbuka kita dikasih kesempatan, silakan mau makan apa yang enak, mau minum apa yang enak, mangga silakan gitu ya. Jadi kita nggak menyiksa diri ya. Nah itulah itu yang kita apa ya, salah satu aspek penting yang kita pelajari selama kita saum ini. Kita belajar supaya kita ini nggak dikendalikan sama yang lain. Ya, cukup Allah yang mengendalikan kita. Ya, cukup Allah yang mengendalikan kita. Kalau dikendalikan sama yang lain, kita pasti akan sedih, pasti akan menderita di kemudian hari. Mungkin nggak sekarang, tapi di kemudian hari. Ya, bahkan kalau kita menghamba pada diri kita sendiri pun kita nggak akan bahagia juga. Ya, karena Anda suka atau enggak, ya, Anda terima atau enggak, pokoknya suatu saat pasti ada saat-saatnya di mana keinginan Anda tidak terpenuhi. Ya, dan kalau Anda menjadi hamba dari keinginan Anda sendiri, Anda akan menderita dengan cara kayak begitu. Ya, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada episode After Sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.